Yang lagi ramai banget ini katanya Gubernur BI Pak Ferry ini resmi mengundurkan diri. Apa sih ini dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Kalau kita lihat gebrakan-gebrakan Pak Ferry sebelumnya itu, beliau itu adalah pencetus adanya QRIS dan pencetus BI Pas. Jadi kita bayarnya cuma 2.500 kalau transfer antar bank. Dan beliau juga yang menjaga perekonomian saat pandemi di Covid-19. Apa sih sebenarnya BI itu fungsinya? Kalau misalkan anggap ini tubuh ini adalah sebuah perekonomian dan darah ini adalah sebagai uang atau transaksinya, nah BI itu sebagai dokter jantungnya. Nah dia tuh fungsinya untuk menjaga jantung ekonomi Indonesia. Jadi biar tidak terlalu cepat alirannya, tidak terlalu lambat alirannya, dan tidak ada yang tersumbat nih alirannya. Nah, alat-alat untuk mengatur ini semua disebut sebagai kebijakan moneter. Salah satunya adalah BI Rate. Nah, selama 2026 kemarin, Pak Ferry menjabat ini, terjadi lonjakan BI Rate sebesar 100 BPS atau dari 4,75 jadi 5,75, naik 1%. Kenapa beliau menaikkan BI Rate ini? Karena BI Rate ini kalau naik berarti artinya suku bunga SBN dan deposito itu jadi naik bunga-bunganya. Nah, ini bakal menarik investor asing untuk membelinya. Jadi kalau investor asing membeli SBN, SRI, Sukuk, Retail, Ori dan lain-lain itu, makanya mereka akan menjual dolarnya dan membeli rupiahnya. Sehingga nanti demand rupiah akan naik dan rupiah menguat. Di sisi lain juga di masyarakat, karena SBN dan deposito bunganya menarik, bakal banyak masyarakat yang tertarik untuk menabung. Artinya karena banyak uang masyarakat yang disimpan di bank, berarti nanti secara supply demand berarti mereka bakal mengurangi belanja mereka kan. Nah, artinya nanti harga-harga turun nih karena belanja yang sedikit dan inflasi jadi turun, jadi daya belinya nanti jadi naik. Nah, itulah salah satu untuk menaikkan BI Rate. Nah, kalau gitu kenapa BI Rate-nya cuma dinaikannya cuma 100 BPS, enggak 500 BPS aja gitu sekalian. Nah, ini juga harus hati-hati karena kalau suku bunga naik artinya cicilan rumah, kendaraan ya pokoknya yang ada bunga-bunganya ini jadi naik. Jadi konsumsi rumah tangga jadi bakal turun. Nah, kalau ininya turun berarti C bakal jadi turun. Pertumbuhan ekonomi jadi turun. Di sisi lain bunga pinjaman untuk perusahaan juga jadi naik, sehingga biaya modal ini bakal naik juga. Jadi investasi untuk pembukaan pabrik dan lain-lain jadinya turun. Artinya di sini variabel I jadi turun. Nah, di sini kalau variabel C turun, variabel I turun, berarti Y jadi turun. Yang lain adalah pertumbuhan ekonomi yang turun. Di sini artinya nggak boleh menaikkan BI Rate sembarangan karena ternyata akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi ternyata ketika BI Rate sudah dinaikkan 100 juga, rupiah itu masih melemah di 18.000. Kalau kita lihat alasannya Pak Ferry mengundurkan diri ini secara sukarela karena alasan pribadi. Tapi mudah-mudahan pengganti Pak Ferry ini bisa meningkatkan nilai rupiah kita dan menguatkan ekonomi Indonesia kembali. Dan membuat gebrakan-gebrakan seperti Pak Ferry bikin QRIS, BI Pas dan lain-lain ya. Amin.